Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek akhir kami yang pada bagian SKPL-nya. Karena saya tidak pakai proyektor, makanya saya arahkan kameranya ke laptop saja ya. Saya akan menjelaskannya. Ini adalah tampilan awal SKPL, yaitu judul. Lalu ke bagian daftar isi ada pendahuluan, deskripsi keseluruhan, fitur-fitur sistem, kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan lain. Riwayat perubahannya dibuat pada tanggal 15 bulan 5 2020, yaitu pembuatan awal. Dimana tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk mendesain rumah dengan bantuan aplikasi ini, yaitu penggunanya bisa membuat desain sendiri maupun dapat mengambil langsung dari desain kita. Adapun ada fitur-fitur lain yang terdapat di aplikasi ini akan dijelaskan kemudian. Terus di sini ada lingkup masalah, lalu ada definisi, akronim, dan singkatan. Pertama register, kedua login, lalu DIY, template, store, payment, review, shipping, tracking, print design, dan chart. Adapun referensi yang kami ambil untuk proyek ini berasal dari jurnal yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Penjualan Jasa Konsultasi Desain Interior 3D Animasi Berbasis Web. Lalu kita lanjut ke perspektif produk. Di sini menjelaskan fungsi-fungsi produk beserta penjelasan singkatnya. Misalkan register berfungsi untuk memasukkan data pengguna, lalu login berfungsi untuk memastikan akun pengguna terdaftar, dan lain halnya. Penjelasan singkatnya berada di sini, DIY, template, store, lalu review, dan lain-lain. Adapun karakteristik penggunanya yaitu stakeholdernya, di sini ada dua, admin dan member. Lalu lingkungan operasinya kita berusaha membuat aplikasi yang banyak fiturnya namun memiliki spesifikasi yang rendah untuk bisa dipakai di perangkat manapun. Lalu ini fitur-fitur sistemnya digambarkan melalui use case. Lalu ada penjelasan tentang fungsi-fungsinya seperti register, lalu ada login juga, nanti ada DIY, template, store, dan lain halnya. Itu akan dijelaskan di bagian sini. Dia penjelasannya, terus ada prioritasnya, misalkan tinggi atau rendah, tapi sepertinya di sini kami membuatnya tinggi semua karena hal-hal yang penting semua di sini kan. Terus dia ada urutan responnya, misalkan kita klik di mana, urutan responnya akan berjalan seperti apa. Lalu ada functional requirement, yaitu kebutuhan fungsional yang terdapat di fitur tersebut. Kita lanjut ke bagian user interface. Ini adalah rancangan awal yang ingin kami buat seperti ini kurang lebih. Jadi di sini ada ini pada bagian desainnya. Jika pengguna ingin mendesain sendiri tampilan rumahnya seperti apa, di sini kita buat platformnya agar memudahkan pengguna juga. Lalu ini ada hardware interface-nya, yaitu spesifikasi untuk hardware-nya,
Untuk komputer, prosesornya minimal 2 GHz dengan RAM 2 GB atau lebih, dan hard disk space-nya 4 GB. Untuk handphonenya sendiri, Android 7 Lollipop bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu untuk RAM-nya 2 GB dan storage-nya 1 GB. Tapi ini tidak harus mendownload aplikasinya. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini, bisa mengakses melalui website yang tersedia. Walaupun fungsinya nggak sebanyak yang yang diunduh. Maksudnya yang aplikasi yang diunduh di platform khusus seperti komputer dan laptop. Lalu ini ada software interface-nya, menjelaskan OS yang bisa menggunakan atau mengakses aplikasi ini. Terus kebutuhan kinerja. Penggunaan database-nya bersifat cloud database, yaitu admin pengembang dapat mengakses database di mana saja. Karena zaman sekarang ini sudah banyak menggunakan cloud computing, jadi kita memutuskan untuk menggunakan cloud database untuk penyimpanan datanya. Lalu itu ada kebutuhan keselamatan, di mana kita akan selalu memaintain aplikasi ini sebulan sekali untuk menghindari kemungkinan kehilangan, kerusakan, dan lain-lain. Untuk kebutuhan keamanannya, itu bisa kita jamin karena keamanan data-data akun ini akan aman disimpan di cloud database. Karena kita selalu memaintain juga, jadi kemungkinan besar aman. Lalu atribut kualitas perangkat lunaknya. Jadi aplikasi ini udah diuji coba sebelum digunakan oleh para stakeholder. Kebutuhan lainnya nggak ada. Baiklah, itu saja. Saya lupa memperkenalkan diri di awal. Nama saya Emredo Syaputra, NPM 18313001. Sebagai bagian dari kelompok kelas privat. Terima kasih, itu aja. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Anggit Febriano dari kelas TI 18A dengan kelompok kelas private dan NPM 18313070. Di sini saya akan melanjutkan tentang menjelaskan proyek kita, yaitu proyek penjualan desain rumah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gambar data flow diagram penjualan desain rumah. Di sini ada admin, sistem penjualan desain rumah, dan member. Dan saya akan menjelaskan secara terperincinya. Admin di sini bertugas menambahkan desain rumah dan menambahkan beberapa fitur yang terbaru yang kami buat. Lalu di sini ada sistem penjualan desain rumah. Di sistem penjualan desain rumah ini, dia dapat melakukan verifikasi pembeliannya, lalu membuat pembukuan hasil transaksi penjualannya. Dan sistem penjualan desain rumah ini juga dapat menjual produk kita ke member yang akan membeli. Lalu di sini juga ada member. Member di sini bertugas. Member di sini yaitu untuk memilih desain rumahnya yang akan dia beli, yang dia sukai, desain rumah seperti apa, dan furnitur seperti apa yang untuk membuat rumahnya menjadi lebih cantik dan indah. Lalu kita akan melanjutkan tentang
gambaran tampilan softwarenya. Di sini ada tampilan software yaitu from login di bagian depannya. Itu di sini ada tampilan from loginnya, dan jika Anda ingin masuk, Anda harus mengisikan nama ID pengguna Anda dan password Anda untuk masuk ke halaman depan ke halaman utama dari aplikasi kita. Dan di sini ada halaman utamanya. Di sini ada beberapa fitur fitur yang tersedia. Ada DIY, template, store, dan tracking. Dan di sini kita akan membahas tentang DIY dulu. DIY itu adalah home yang Anda sendiri dapat memilih desain ruangan yang Anda sukai, dan Anda memilih desain ruangan yang Anda sukai untuk ruangan Anda tersebut. Dan di sini ada jendela. Jendela itu di sini kita akan menjual juga jendela dengan fitur yang sangat terbaru dan trendy, yang pastinya Anda akan sangat suka untuk membelinya. Dan di sini ada pintu juga kita di sini menawarkan pintu juga dengan desain yang sangat bagus dengan bahan yang berkualitas tinggi juga. Ada partition, stair, dan kolom. Lalu selanjutnya itu ada tampilan software lagi. Di sini ada from template. Template itu di sini Anda dapat memilih desain rumah apa saja yang kalian inginkan dan ingin kalian buat. Nah, di sini ada desain rumah yang sangat minimalis. Yang rumah minimalis berantai satu. Di sini kita juga membuat desain rumah minimalis yang berlantai satu. Di sini juga ada rumah minimalis yang berlantai dua. Di sini ada ruang tamu minimalis yang membuat Anda lebih betah dan nyaman di rumah. Dengan desain kita, Anda dan keluarga Anda lebih enak ngobrol di rumah. Dan di sini ada ruang makan minimalis. Ruang makan di sini kita membuat desain di sini Anda tidak akan menyesal memilih desain rumah makan minimalis kita, yaitu desainnya sangat enak dan nyaman dan membuat kalian lebih nyaman untuk makan di rumah bersama keluarga. Dan di Form Store kita menjual banyak produk yang diantaranya ada kursi, meja, dan lain-lain. Di sini kita mengambilkan sampel saja, yaitu kursi. Kursi di sini kita ada banyak pilihan kursi dan banyak pilihan warnanya. Anda tertarik menggunakan warna yang mana? Dan di bawah warna tersebut di sini ada kita menaruh harganya. Di sini kita sudah menaruh tertera harganya. Jadi kalian tidak pusing-pusing melihat atau bingung pilihan harganya berapa. Dan di sini ada from tracking. From tracking ini jika Anda membeli furniture atau desain rumah, Anda tidak perlu pusing untuk melihat barang yang Anda pesan itu sudah sampai mana atau memikirkannya. Di sini Anda tinggal langsung melihat saja barang yang Anda pesan itu sudah sampai mana, tujuannya jelas ke rumah Anda. Dan di sini juga kita menambahkan fitur pesan. Pesan di sini Anda bisa mengirim pesan ke driver yang akan mengirimkan barang ke Anda dan langsung menelponnya juga bisa di sini. Dan sekian penjelasan yang saya jelaskan tentang desain aplikasi rumahnya, dan penjelasan selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Terima kasih. Dari kelas TI 18A, NPM 18313032, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, lanjutkan pada activity diagram. Di activity diagram ini admin dapat login
Setelah login dapat memperbarui informasi yang ada. Sistem menampilkan halaman. User dapat login dan memilih desain pada halaman utama dan melakukan transaksi, dan sistem akan melakukan pencatatan dan dikirim kepada admin untuk melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi oleh admin, sistem akan membuka informasi dan dikirim kepada user agar dapat digunakan. Selanjutnya use case diagram. Di sini admin memiliki fitur login, memilih dan merubah database, melihat laporan transaksi. Nah, sedangkan member dapat melakukan registrasi, login, membuat atau membeli produk, melacak produk yang akan dibeli, serta mengeprint desain yang sudah dipilih serta dapat mereview desainnya. Oke, selanjutnya sequence diagram. User login memasukkan user ID dan password pada layar login dan akan dikirim pada form design. Nah, di form ini user dapat melakukan pembuatan desain atau pembelian. Jika ingin membeli, dapat memilih desain dan menemukan desain di form ini. Setelah user memilih, dapat masuk form transaksi untuk membeli desain tersebut. Setelah itu akan diverifikasi oleh sistem dan transaksinya berhasil. Selanjutnya Menjelaskan tentang pengujian black box dari aplikasi desain rumah. Black box sendiri adalah merupakan pengujian program yang mengutamakan pengujian terhadap kebutuhan fungsional dari suatu program. Tujuan dari metode black box testing ini adalah untuk menemukan kesalahan pada fungsi pada program. Pengujian dengan metode black box testing ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah input pada program. Input tersebut nantinya diproses sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya untuk melihat apakah program aplikasi dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai pula dengan fungsi dasar dari program tersebut. Apabila dari input yang diberikan proses dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka program tersebut sudah benar. Tetapi apabila output yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka masih terdapat kesalahan pada program tersebut, dan selanjutnya akan dilakukan penelusuran perbaikan untuk memperbaiki kesalahan pada program yang terjadi. Berikut ini adalah tabel pengujian black box berdasarkan sistem monitoring inventory control pada aplikasi desain rumah. Untuk menu fungsi login user sebagai berikut. Menu pengujian, login, registrasi, memakai desain, membeli produk, melacak posisi pembelian desain, dan mereview hasil pembelian. Skenario pengujiannya adalah login, user mengisi username dan password lalu klik tombol login. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan merespon dan menampilkan pesan selamat datang dan kemudian menuju ke menu home. Kesimpulannya yang diharapkan adalah valid. Kemudian menu registrasi, jika user belum memiliki akun dapat melakukan registrasi. Skenario pengujian, user melakukan pendaftaran dengan mengisi beberapa pertanyaan dan klik tombol submit, lalu nanti
Hasil yang diharapkan adalah sistem merespon dan menampilkan pesan selamat Anda telah terdaftar. Kesimpulannya yang diinginkan yaitu valid. Nah, untuk user yang ingin memakai desain, user dapat memilih tombol desain. Hasil yang diharapkan yaitu sama, sistem merespon dengan menampilkan halaman desain, dan kesimpulan yang diharapkan adalah valid. Untuk user yang ingin membeli produk, user dapat mengklik tombol beli setelah melihat desain, maka sistem dapat mengarahkan user ke halaman checkout. Untuk user yang ingin melacak posisi pembeliannya setelah dia melakukan membeli produk, yaitu user dapat melihat produk yang telah dibeli dengan mengklik tombol lacak, kemudian sistem akan menampilkan ke menu layanan. Oke, untuk menu admin dapat melakukan login, melihat data user, merubah database, melihat laporan transaksi. Admin dapat mengisi tombol login dengan mengisi username dan password, lalu klik tombol login, maka sistem akan merespon dan menampilkan pesan selamat datang. Kemudian masuk ke menu home. Hasil yang diharapkan yaitu valid. Dan admin juga dapat melihat data user dan merubah data dengan melakukan proses edit data user dengan klik tombol edit. Sistem akan memberi peringatan apakah yakin ingin merubah data. Setelah itu kesimpulannya valid. Admin juga dapat melihat laporan transaksi dengan mengklik tombol catatan. Sistem akan merespon dengan menampilkan halaman transaksi si user. Hasil yang diharapkan yaitu valid. Dalam pengujian black box di atas dapat disimpulkan bahwasannya setiap fitur pada aplikasi berfungsi sesuai yang diharapkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.